semua hadirin pecinta sholawat dan pecinta Habib Fahmi, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih kekuatan umat Islam, sehat lahir batin, amin Allahumma. Tadi disebutkan saya sudah menceritakan manakib Habib Fahmi. Saya, yang setahu saya, tadi sudah banyak disampaikan oleh anaknya. Saya belum lihat Habib Abdullah masih belum, masih cilik, masih ngompol gitu. Berarti saya lihat semangat sekali, luar biasa. Insya Allah, matur ya. Alhamdulillah, ketika saya sering bertemu sama beliau dan sering diajak maulid sama beliau, yang kayaknya di Banyuwangi baru beliau yang baca Simputuloh wajib tamat. Ya, dalam kondisi apapun pokoknya wajib katanya. Bilang ke saya seperti itu. Saya kenapa seperti itu? Iya, saya hanya sama waktu anak sama ibu saya. Simpel, Masya Allah, subhanallah, biasa. Acara di mana dalam kondisi apapun, mau sakit apa, wudhu tamat. Bisa sini banyak teman-teman ada Haji Soleman juga. Dan kalau malam Jumat kan maulid, itu pasti setelah mahalnya biasanya saya sudah di sini. Jadi saya merasakan keberkahannya, merasa sampai sekarang merasa tetap guru saya, orang tua saya mahabbah betul sih. Karena ketika saya masih di Backpack pondok di Tapang itu baru 3 tahun kalau nggak salah. Saya masih ingat ada orang 10 atau orang berapa itu. Istiqomahnya beliau masuk, akhirnya saya yakin berkahnya maulid Simputuloh, Sahibul Maulid, Masya Allah sampai sekarang. Dan memang sesuatu hal yang berat itu biasanya enggak pakai akeh jamaah, enggak pakai akeh. Ya kan ada beberapa orang yang sampai sekarang tetap melaksanakan, tapi tempatnya saya rahasiakan, bahaya ini kalau gitu. Soalnya keramat tempatnya. Itu dibaca setiap malam Jumat ya, malam Jumat itu sampai hakam. Ada 7 orang, itu wali-wali tok yang baca ini. 7 orang baca mewarisi bacaan beliau Al-Habib Fahmi, Masya Allah. Bukan. Oh, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya jadi ingat salah satu ulama di Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Biasanya di channel TV Hanatul Masr itu ada pengajian Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau seorang ulama yang min dzurriyyatir Rasul, seorang ulama yang munkasyif. Suatu ketika beliau bertanya dengan sekumpul ulama, rombongan ulama mengadakan diskusi. Beliau bertanya satu pertanyaannya, wahai Tuan Guru, semua saya mau tanya, apa takon setelah Kanjeng Nabi dimandikan itu airnya itu jatuh kemana? Ulama yang besar-besar di Kairo, di Mesir, di seluruh Mesir itu nggak bisa jawab. Buka kitab dibuka semua, sampai sanad hadis hadasna fulan bin fulan tidak ketemu. Gimana? Akhirnya saya minta waktu 1 minggu. Rupanya ulama tadi istikharah dalam mimpinya, dalam istikharahnya beliau ditemui orang tua bawa lampu kecil, ditanya, sampai punya problem, ditanya seorang, setelah Rasulullah mandi itu airnya jatuh kemana, dimandiin itu kemana jatuhnya? Iya, ayo saya antar. Tidak sowan sampai Kanjeng Nabi. Ceritakan bla bla begini. Apa kata Rasulullah? Setelah saya dimandikan, airnya itu jatuh di bawah para malaikat, di mana
tanah yang dijatuhin bekas air mandi saya itu pasti menjadi masjid. Langsung bangun. Oh gampang wes, temu jawabannya katanya. Akhirnya dipanggil Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya sudah nemu jawabannya. Terus begini, saya diajak orang ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah itu menjawab begini. Sebelum menjawab selesai, langsung Syekh Mutawalli Sya'rawi ngomong, sama diantar sama orang tua yang pakai lampu. Loh, kok tahu saya? Itu saya yang antar. Langsung sembah sujud sama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu kalau tidak bisa, kalau orang seperti itu nggak bisa, kecuali biasanya yang sudah hanya dimiliki oleh Duriyah bin Duriyah Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa membuka takbir. Kemudian Syekh Mutawalli cerita kepada Syekh Yusuf Qaradawi, ditanya, jenengan kok bisa seperti itu bagaimana? Karena saya mahabbah, istiqomah, ziarah, sering kirim arwah, sering ziarah kepada Syekh Ahmad Al-Badawi At-Tonto Al-Masri. Kalau di Masirah itu kan Walid Badawi itu namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Banyak di Syekh Tonokoh Ahmad Badawi ya, yang luar biasa. Ya, artinya apa? Artinya kalau orang istiqomah seperti Masya Allah, seperti Habib Fahmi tadi itu, baca maulid sampai selesai, tidak kenal capek, tidak kenal bosen, terus akhirnya beliau mempunyai istiqomah, mempunyai sir. Sirnya apa? Akhirnya lahir hal beliau kalau ketemu orang yang tidak punya sama saja. Maaf, di situ dulu yang biasa hadir maulid, bapak-bapak yang pakai becak itu namanya jelek. Bahkan nggak punya rumah kakak di pojok sungai sana itu dihadiri beliau, diadakan maulid di situ. Walau artinya la subba wala jajana wala ya di situ maulid, masya Allah. Nah itu batin kok kuat, gitu maksudnya. Karena dia kan istiqomah tadi, karena istiqomah. Maka jenengan hadir di malam ini, ada sir, ada cahaya yang nyambung, ada sir yang nyambung dengan guru kita, yaitu siapa? Al-Qulu Habibah. Jadi wurudul imdad ala hasbil isti'adad wa syurukul anwar ala qadri syufa'il asrar. Jadi kalau sama-sama satu visi, hatinya benih, hatinya bersih, itu akan nyambung. Makanya tidak semua yang hadir hatinya bisa nyambung, tidak semua. Kenapa? Karena yang tahu itu yang bisa menasihkan kita masing-masing. Bagaimana kita punya alaqah kepada guru kita, bagaimana kita punya alaqah kepada sahibul maulid, bagaimana kita bisa mahabbah kepada Duriyah Rasul. Itu yang tahu hati kita, Pak. Enek sing camuk, enek sing tenangan, enek sing ikhlas. Nah, ini yang sulit di hati. Jadi sejauh mana kebersihan hati kita? Sebagai ungkapan yang luar biasa pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ananda Habib Hamid tadi, luar biasa. Wangi masya Allah, sederhana Pak. Ya jauh tapi ngerokok, ya. Jauh ngerokok. Itu ngerokok, terus sering telepon saya, datang roha, ngobrol-ngobrol, cerita maulid, cerita sejarah, cerita macam-macam. Jadi sambil ngopi, sambil macam-macam cerita, masya Allah. Sampai saya diajak ke Bali. Ke Bali itu di tempat yang mana itu ya? Tempat sampai ya nggak salah. Pokoknya paling timur lah ini saya itu. Luhut ya. Longgong, mas. Longgong yang dekat pantai itu. Sampai di sana itu masya Allah. Saya capek-capek, tapi capek saya hilang karena apa? Ya karena mahabbah sama beliau. Kalau ada tamu siapapun dikasih makan. Kalau datang ke Solo semuanya berapa pis, 2 pis dikasih makan. Saya gak ngerti kadang santai ini Pak. Orang belum gawa apa-apa. Gak pesan ya. Padahal al-ihsan bil ihsan. Dihormati ya kudu genten. Hormati. Tapi karena ikhlasnya diterima dengan baik, masya Allah. Mudah-mudahan anak beliau ini bisa meneruskan perjuangan-perjuangan
kita doakan. Aku yo kaget ini, kagetnya masih belet, masih ngompol, enggak semangatnya Masya Allah. Dengan sesuai dengan kalamnya tadi, perjuangannya semangat. Masalah rizik itu ya sudah ditanggung lah kalau kita betul-betul bersih hati kita, asrar kita ada, rizik itu datang dengan sendirinya. Makanya saya semalam ingat Habib jenengan cerita takdir anak semuanya rezeki itu ya ditentukan oleh Allah. Tapi ada yang menarik ya. Setelah itu saya berpikir begini, semua dikasih ruh dalam kandungan, ditentukan rezekinya, jodohnya semuanya. Tapi pikir saya, kok bisa hidup di dalam kandungan? Bisa hidup dalam kandungan jumlahnya 8 bulan dalam keadaan pengap, gelap, tidak ada ventilasi udara, tidak ada lubangnya, ada satu di bawah rebutan sama bapaknya. Hidup. Masya Allah. Saya pikir, kok hidup? Kenapa kok hidup? Karena janin yang ada dalam masih fitrah, masih suci. Maka Allah ngasih proses melalui lubang yang satu ini user, akhirnya sampai 9 bulan lahirlah itu anak. Karena fitrah. Maka orang kalau fitrah, kalau bersih dengan lantaran mahabbah dengan bulu-bulunya, insya Allah akan berkah hidupnya. Pasti. Kenapa saya akan pasti? Saya lihat langsung ada saudaranya Mbah Yai Maimun, namanya Kiai Habzawi. Dulu mondoknya di Banyuwangi, di Galpari. Itu sudah berumah tangga sampai punya anak, masih masyarakat itu masyarakat. Cuman ke Mbah Yai kalau nyuwun ijazah donga rezekine ben lancar bahasanya. Lho kok ora usah donga lah kowe lho Bas. Bahasane men. Kowe lho ora tau sowan guru. Langsung himbat ngoten saniki lho sowan guru. Langsung budal teng Banyuwangi mriki teng Mbah Yai Manang. Padahal pun wafat Mbah Yai Manang. Setelah sowan teng Madbarah pulang, enggak lama 1 bulan kemudian berkembang sampai iso haji sampai makmur. Berkah kepada guru. Maka sampean itu mahabbah karo Habib Fahmi, mahabbah karo Habib Syami, mahabbah karo Habib Abdullah. Perlu sampean cekeli sarunge, cekeli jubahe, cekeli sorbane. Ben barokah. Tak critani sampean iki kula cerita iki. Kiai sinten? Kiai As'ad itu silaturahmi ke salah satu alumninya. Setelah pulang malamnya anaknya sakit, yang tuan rumah alumni yang silaturahmi sama Bayi As'ad tadi. Akhirnya bingung karena di kampung, masuk kamar mandi, keluar masuk, pas tolak begini ada celana dalamnya di cantolan kamar mandi. Dipegang, diambil, dikasih air, diusap-usapin sama anaknya yang sakit, sembuh Pak. Akhirnya saking marahnya sembuh, sowan ke Mbah Yai As'ad. Mbah Yai, alhamdulillah berkat jenengan wingi silaturahmi, jenengan ketinggalan celana dalamnya, anak kula pas sakit, kula usap-usapnya kok waras. Oh, Masya Allah, sik. Iku mana dudu celanaku ya, Le. Lah sinten celanane supirku. Gusti iki. Oh, boten napa-napa kok mantep. Maknane lho, sing Mbah Yaine seperti itu, sing santrine lho, celana dalem ini keramat. Celanane Habib Sami luwih keramat. Kata terusnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amarna bi syukril walidaini wal ihsani